Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saifullah Abdul Ghani. Ya. Jadi tadi janjinya kita sama kawan-kawan di Facebook habis maghrib Bang. Habis maghrib ya. Makan habis maghrib waktunya sempit kali Bang. Akhirnya jadinya bisa dan ngobrol pun panjang tadi kan. Nah sebenarnya podcast ini Bang udah lama pengen ajak Abang gitu kan. Karena kan selama ini Abang jarang muncul ya Bang. Ya ini baru pertama nih. Makasih banyak kepada kawan-kawan Pak Pendra mau diundang. Nah Bang sekarang selama ini Abang ngapain aja Bang selama ini Bang? Ya biasa rutinitas lah. Kalau rutinitasnya di Biro Humas tentu kan mempublikasikan kegiatan pimpinan. Nah secara khusus setiap sore saya harus mengupdate informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 dan sejak Maret 2020 secara rutin melalui rilis, wawancara, kemudian ada kawan-kawan yang butuh informasi yang sifatnya rekaman langsung ya kita layani. Jadi ya sebatas tugas-tugas komunikasi publik lah untuk melayani informasi kepada masyarakat. Nah sekarang kan selama ini gini Bang, selama ini kan yang masyarakat ketahui, Abang kan juru bicara pemerintah Aceh nih. Benar. Nah secara hari ini Abang juga sebagai juru bicara gugus tugas COVID-19 Aceh. Ya. Berarti gajinya double nih Bang. Ada 2. Keduanya masih Abang tangani kan? Jubir pemerintah juga. COVID kan spesifikasi nih Bang, spesial nih. Iya. Double yang satu rupiahnya, yang satu lagi pahalanya. Karena ini mengurusi bencana non alam. COVID-19 ini sama sekali tidak dibayar honornya sebagai juru bicara COVID. Karena kita menggunakan anggaran belanja tidak terduga dan itu menurut aturannya memang tidak boleh menerima gaji. Karena itu sejak awal memang tim gugus tugas COVID-19 Aceh tidak menerima jerih dalam bentuk rupiah. Loh kan selama ini kan anggapan kan kita nggak tahu, termasuk saya Bang, saya nggak tahu selama ini kan kesannya nih 1,7, 2, sekian triliun ini loh Bang. Anggaran COVID yang tentunya bukan cuma di dunia kesehatan loh Bang kan. Pasti ada peruntukan untuk yang lainnya juga kan. Yang masyarakat tahu informasi yang beredar di media sosial itu banyak sekali uang untuk COVID ini. Ya, kalau kita lihat dari angka-angka mungkin kuantitatif atau kualitatifnya besar, tapi seperti uang Aceh juga yang kita sering dengar sangat besar. Tapi setelah dilihat dikonversikan dengan kebutuhan yang juga besar, yang uang itu menjadi proporsional. Nah, kalau masalah COVID ini sekarang Pak Pendra, sebesar apapun uang yang ada harus digunakan secara efisien, efektif dan bijaksana gitu ya. Bijak. Sekarang gini, seorang SAG itu yang dikenal oleh orang-orang adalah sosok yang lucu. Iya, gitu ya. Itulah yang lucu dan sangat gampang beredar dimanapun kayak gitu kan. Nah tapi selama ini kan seperti hilang kelucuannya. SAG sudah tidak lucu lagi gitu. Iya kan? Iya. Nah jadi kawan-kawan juga merasa kalau mau minta data tuh agak susah dihubungin gitu. Tapi iya Bang, apa betul itu susah dihubungin karena memang ada perintah untuk tidak terlalu open sama publik, atau memang Abang sendiri memang tidak mau, atau ada faktor lain? Ya, pertama kondisi sekarang memang sedang tidak lucu. Kita sedang dalam bencana dan informasi yang saya berikan kepada masyarakat sekarang juga disertai dengan informasi yang duka. Setiap hari, hampir setiap hari ada yang sembuh, ada yang terinfeksi baru, dan kemudian ada juga yang meninggal. Sehingga harus diberikan informasi secara proporsional karena tidak boleh terjadi di tengah kedukaan juga kita menyampaikan secara yang tidak proporsional. Nah soal teman-teman merasa sulit mengakses, ada beberapa hal yang terkendala di kami. Pertama, kendala regulasi. Setiap kasus yang kita umumkan ke publik itu
memang harus sudah terverifikasi dia Pak Hendra. Jadi juru bicara COVID provinsi itu mengumumkan kasus setiap hari itu setelah diumumkan oleh juru bicara nasional. Dan di tingkat provinsi kita cuma mengumumkan jumlah kasus per hari per kabupaten kota. Ya. Nah, sementara kawan-kawan juga menanyakan tentang kasus tertentu yang terjadi secara personal. Ada orang meninggal, kebetulan tokoh, kemudian mereka menanyakan informasi tersebut. Saya cenderung menahan diri karena itu kewenangannya di tingkat gugus tugas atau satgas di kabupaten kota. Nah, yang kedua dari sisi keadilan informasi ke masyarakat. Ya. Kenapa seseorang saya harus sampaikan informasi ke masyarakat tentang karena hanya seorang tokoh, Ya. padahal sama-sama meninggal karena COVID. Ya. Sementara masyarakat kecil yang lain tidak diumumkan seperti hal yang sama. Pelayanan yang kita harus berikan adalah pelayanan yang adil kepada semua orang, dan yang berikutnya alasan terakhir, ada rahasia-rahasia pasien yang tidak semua boleh kita buka karena dampaknya juga serius. Di awal-awal dulu Pak Pendra kita mengumumkan inisial ketika Ya, kasusnya sedikit. Kita umumkan inisial dengan umur, ternyata yang terjadi adalah orang mereka-reka ini inisialnya AM, oh ini si Fulan, anaknya kebetulan. Efeknya apa? Dagangan ibunya malah nggak laku. Nah, Ya, kalau betul, bapaknya jualan ikannya nggak laku karena anaknya positif COVID-19 yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali. Karena itu COVID-19 ini bukan hanya problem kesehatan, dampak sosial ekonomi juga Ya, tinggi, berpengaruh, sehingga ya. kami sangat hati-hati dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Bukan berarti tidak diberikan informasi yang diperlukan untuk publik, selalu kami berikan dengan mudah. Banyak kawan-kawan yang datang ke kantor minta wawancara, ya segera kita layani, kecuali memang karena ini emergensi, kadang-kadang rapat mendadak. Ya. Kayak malam ini kita khususkan datang, diundang, dihormati oleh Pak Pendra, hadir. Dan Berarti kita ini bincang-bincang. emergensi nih Pak? Atau mendadak? Atau memang Ya, selalu mendadak Pak Pendra. Yang namanya, saya sudah 3 tahun jadi juru bicara pemerintah Aceh, kemudian sudah beberapa bulan terakhir juga merangkap juru bicara COVID. Ya selalu teman-teman media doorstop menanyakan sesuatu, ya kalau memang ada informasi ya saya berikan. Kalau memang belum ada, saya minta waktu gitu. Saya akan cari informasinya. tapi dan tetap memberikan. Abang layani. Tetap. Nah, tapi lantas kemudian ada keluhan kawan-kawan sepertinya agak susah sekarang minta data sama Pak Esagi itu. Berarti bukan ya? Itu tadi porsi data yang ada saya, data yang sifatnya data kumulatif. Nah, misalnya 7 hari ini katakanlah 71 orang kasus baru yang konfirmasi hari ini. Kalau ditanya siapa saja, saya cuma bisa berikan per kabupaten kota. Iya. Banda Aceh sekian, Aceh Besar sekian itu. Kalau ditanya nama-namanya siapa, saya nggak pegang data itu. Yang kedua, memang itu porsinya Satgas Kabupaten Kota. Oh gitu. Nah berarti anggapan-anggapan selama ini sebenarnya tidak benar, Ya, karena ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi. Berarti memang bukan dari atasan sendiri melarang Enggak. untuk terbuka kepada Aku publik. masih seperti dulu lah. Masih seperti yang dulu, tapi sekarang sudah kurang lucu. Bahkan gini, sebentar Bang, sebelum kita lanjut kepada hal-hal yang mungkin lebih spesifik ke Saifullah Abdul Ganinya, kita break dulu Bang. Boleh, Dulu ya. sekarang ya. Ngopi-ngopi dulu Bang, kita nggak usah terlalu buru-buru, Oh ya, santai aja. ini kan santai malam kan? Malam, Biar santai orang ngopi. kadang-kadang ada yang interaktif, silakan saja. Kalau Abang pun jarang-jarang santai sama ini kan? Oh ya, ini kan Oke. kebetulan ketemu Pak Pendra, saya bisa santai gitu. Oke, sekarang kita break dulu, nanti Ya, kita kemudian kan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari masyarakat dan dari kawan-kawan jurnalis juga, dan dari komunitas-komunitas yang Abang kenal, yang Ya. sering interaksi sama Abang, Ngopi. sama Abang gitu kan, yang saling-saling bully. Kalau nggak salah dulu kita soal lingkungan juga sering bertentangan, Bang ya? Sering. Sangat sering. Jadi saya sendiri dengan Abang ini sering sekali bertentangan di Facebook, tapi di dunia nyata tidak. Jadi di Facebook kami saling hajar itu biasa gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan ini bertanya bahwasanya Saifullah Abdul Ghani ini adalah orang yang sangat mampu bergelit dan sangat matang dalam mengelola mengelola emosi gitu. Iya. Jadi serangan, gempuran segala macam selalu dihadapi dengan tenang dan hampir tidak pernah blunder.
Ya. Tapi ada satu blunder yang dianggap masyarakat sangat fatal ketika ada isu kuburan massal itu, Bang. Nah, itu apakah memang secara sadar Abang sampaikan atau kepleset, atau karena secara tidak sadar bahwasanya kesan kuburan massal itu kan identik dengan pada masa tsunami dulu, Bang? Nah, framing saja sebetulnya kemarin itu ada background. Backgroundnya apa? Kita dapat potongan video orang pulang dari Malaysia dalam kondisi demam tapi tidak mau isolasi mandiri. Saya punya latar belakang epidemiologi dan saya tahu persis bagaimana resiko penularan 14 hari orang ini beredar, naik angkutan, ke masjid, ke warung kopi, dan ketika diingatkan mereka juga tidak patuh. Kemudian ada informasi lain yang ada namanya informasi ketika khatib mengatakan masuk ke neraka dan neraka itu panasnya 70.000 kali daripada api di bumi, itu sebenarnya kan untuk menciptakan kepatuhan. Nah, tapi ada backgroundnya tentu saja, ada backgroundnya bahwa dari pengalaman dari berbagai negara, kematian karena COVID ini sangat tinggi ada backgroundnya, dan semua orang juga menonton ambulan yang antrian di pemakaman gitu. Nah, background itu saya sampaikan, dan dengan kalimat ini nggak enak saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan sehingga kita lebih aware untuk melakukan pencegahan jangan sampai sakit. Terminologi massal itu mungkin diksi yang tidak tepat untuk kondisi yang kemarin itu, dan alhamdulillah ternyata memang tidak terjadi. Angka kematian kita walaupun dalam minggu-minggu ini dinilai tinggi dibandingkan dengan 10 daerah provinsi prioritas, tapi yang disebut masif seperti di luar negeri, di Wuhan itu tidak terjadi. Dan pada saat itu karena memang seperti Pak Vendra bilang, kita bisa berbeda, kita bisa bersahabat, bisa berbeda. Nah, kalau masyarakat merasa ini tidak tepat, ya kita minta maaf. Ya, ada orang yang bertanya, Pak Vendra, kenapa orang begitu menghujat dan saya tidak menanggapi dengan emosi? Ya, saya berpikir positif saja. Orang yang tidak bisa terima itu saya kira ini orang yang mau mengoreksi. Dan koreksi itu saya tanggapi dengan positif, saya minta maaf kepada publik, dan alhamdulillah masyarakat juga bisa memaklumi sebagai manusia biasa. Saya bisa saja hilaf, dan kecuali yang memang sangat mengagumi saya Pak Vendra, ini kadang-kadang orang menyambutnya dengan lucu. Kenapa orang yang sangat mengagumi saya sangat keras untuk menyerang? Kenapa? Karena mereka menganggap saya ini ya mestinya tidak boleh salah gitu. Tapi ternyata terjadi kesalahan harus sempurna itu, gitu ya. Nah, harus sempurna, dan ternyata memang setiap orang ada kelemahan, dan setiap detik ada waktunya yang membuat kita kadang-kadang tidak selalu dalam frekuensi yang full. Ya, ini hal-hal kecelakaan semacam ini juga dialami, dan saya dengan jiwa besar meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan penggunaan diksi saat itu. Pada saat itu, jadi intinya Abang juga udah minta maaf. Sebenarnya cuma mau notice bahwasanya ini nggak bisa diajak main-main. Jangan main-main dengan ini bukan hal yang bisa dianggap remeh gitu. Itu artinya intinya itu Bang ya. Iya. Cuman mungkin ya pada saat orang lagi panik segala macam, mungkin ini dianggap sesuatu yang tidak patut. Tidak patut. Nah, dan setiap informasi ada pada saatnya memang tidak patut disebutkan, walaupun nanti pada saat yang lain dia menjadi biasa-biasa saja. Apalagi dalam situasi pandemi kemarin kita memaklumi kalau reaksi masyarakat kemarin negatif. Gitu ya. Ya, kita maklumi. Ya, karena itu kita juga mengambil posisi ya mengakui ada kekhilafan dan kita minta maaf. Ya. Nah, kalau dari soal gempuran Bang ya. Soal gempuran saya pikir dari dulu juga Abang sering digempur. Bahkan di awal pemerintahan yang ini, di awal-awal nih, Abang juga banyak kena serangan kan? Oh ya, sejak di BRR dulu Pak Vendra. Iya, jadi diserang, maksudnya yang saya ingat nih waktu Abang baru masuk ke pemerintahan Irwan Dinova tempo hari, itu banyak sekali serangan, bahwasanya SAG ini, orangnya, jadi itu seolah-olah ini SAG ini bukan orang yang tepat, untuk, ada kan dulu Bang kalau nggak salah? Ya, lepas dari apapun motifnya, tapi itu terasa. Tapi bagi saya menilainya inilah perhatian publik dan saya sedang diuji gitu. Dan saya harus membalikkan asumsi-asumsi orang. Nah, untuk itu memang harus bekerja sedikit lebih keras, menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga
ekspektasi publik itu walaupun tidak sempurna namun bisa mendekati. Itu saja Pak Vendra. Gitu ya. Nah tapi kalau soal tadi yang saya bilang abang udah nggak lucu selama ini, abang merasakan itu nggak bang? Soalnya kan Ya ada pembatasan memang karena ada kondisi misalnya sekarang jaga jarak Pak Vendra. ya betul. Jadi saya nggak bisa lagi bergabung dengan kawan-kawan di warung kopi ketawa-ketiwi kayak dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ada kawan-kawan yang memang butuh informasi spesifik yang saya memang tidak kuasai, Ya. tidak punya gitu kan. Dalam komunikasi publik itu kan ada satu pantangan yang sebetulnya ini yang tidak banyak orang tahu. Seakan-akan juru bicara ini orang yang lihai membolak-balikkan fakta. Padahal sesungguhnya saya harus menjunjung tinggi kejujuran itu 100% atau 99%. Kenapa? Ketika saya menyampaikan informasi yang tidak jujur dan kemudian terbukti tidak jujur, semua media tidak akan lagi mengutip informasi dari saya gitu. Artinya memang harus ekstra hati-hati. Harus untuk hati-hati memberikan dan setiap kepada informasi publik. itu harus akurat gitu. Oke. Nah, jadi begitu. Istilahnya kalau dulu kan abang cenderung fight, walaupun apapun ada serangan atau orang nyentil segala macam, abang nggak ada beban untuk nyauti gitu kan. Ya. Hari ini kayaknya memang diukur-ukur bang ya. Saya harus lebih hati-hati. Pertama situasi sedang COVID. Yang kedua ada suasana yang berbeda Pak Vendra. Jadi kita ini kan selalu berada di medan gaya, tarik menarik. Kondisi lingkungan kita juga sudah berubah gitu kan. Kemarin saya aktif betul di Facebook Pak. Iya betul. Dulu waktu kita berdebat soal lingkungan saya aktif di Facebook. Dan saya lihat waktu itu memang ya kita berwacana saja secara bebas. Kemudian pada saat itu juga belum media mengutip apa yang saya tulis di Facebook itu sebagai pendapat pribadi saya sebagai juru bicara. Tapi belakangan saya lihat apapun yang kita tulis di media sosial itu dan itu dikutip oleh media tertentu dan Seolah representasinya pemerintah itu karena kondisi lingkungan yang seperti itu saya pikir saya sudah harus lebih menahan diri karena apapun yang saya sampaikan itu bisa personal saya itu sudah lebur ke dalam tugas-tugas saya sebagai juru bicara pemerintah Aceh dan juga sebagai juru bicara COVID sehingga saya harus lebih ekstra hati-hati dalam memilih apalagi ada pengalaman yang kemarin Pak Vendra sampaikan itu kan pelajaran penting juga bagi kita. Nah, terus satu lagi ini bang, sebagai orang yang, karena abang ini bumper sekarang sebenarnya bang. Ini kalau mau kita lihat ya, kalau mau kita jujur abang ini kan sebenarnya bumper bagi pemerintah Aceh dan bagi gugus tugas sendiri abang ini bumper yang paling depan gitu. Nah, secara psikologis atau secara mental, ada nggak pernah ngerasain down gitu bang sekali dengan kondisi hari ini di mana abang menjadi bumper di tengah, di sini menekan, di sana juga terdesak gitu? Iya, sebelum saya menerima tugas sebagai juru bicara pemerintah Aceh dulu tahun 2018, kita sudah memperkirakan apa resiko pekerjaan ini. Saya sampaikan kepada keluarga saya dan anak-anak bahwa ini pekerjaan yang harus hati-hati dan juga penuh tanggung jawab. Risiko, dan saya harus melaksanakan dengan penuh konsentrasi dan itu sudah kita perhitungkan dan serangan itu kadang-kadang harus kita pahami juga sebagai membantu kita Pak Vendra. Karena itu saya tidak pernah keluar dari WA group yang sangat agresif menyerang. Tidak. Kenapa? Ini mereka membantu juga mengirim informasi-informasi yang seharusnya saya cari sendiri di media. Yang banyak sekali sekarang. Jadi begitu ada informasi yang sifatnya menyudutkan atau mengkritisi pemerintah Aceh atau tim gugus tugas itu sudah di-share ke grup-grup itu dan sehingga tinggal saya baca. Nah karena itu tidak semuanya saya berpikir positif. Serangan itu bentuk perhatian, serangan itu ingin kita lebih sempurna dan setiap serangan ya kita ambil saja, kita kapitalisasi sebagai yang positif saja. Jadi diserang saya bisa baca informasi itu yang kalau tanpa itu mungkin saya luput gitu. Iya. Sehingga tidak ada beban. Betul kan, ada di beberapa grup kita ada satu grup gitu ada kan. satu Ya, grup. saya lihat misalnya kan saya juga kadang-kadang komen nyentil gitu kan. Ternyata abang baca gitu. Saya baca gitu. Tapi kenapa nggak balas komen gitu. Kadang-kadang bertanya kenapa nggak balas komen. Nah, kan ada juga yang sampai bilang ini Pak SAG kok baca-baca aja nih nggak komen-komen nih. Maksudnya kan kalau dulu kan ikut nyentil, ikut balas-balasan gitu kan. Nah hari ini kan nggak seperti itu lagi. Artinya ada hal-hal yang memang. Iya, ada satu lagi yang harus saya tambahkan. Saya dalam seharian ini karena
saya multitasking ya. Ada pekerjaan saya sebagai Kabak Humas yang harus menangani, mengedit berita-berita teman-teman yang membawa pulang. Kemudian juga saya harus mengumpulkan, ada isu tentang pemerintahan, tentang rekopusing, tentang interpelasi. Saya harus membaca referensi, kemudian juga saya harus koleksi data-data yang harus saya umumkan sore. Sehingga memang perbincangan di media sosial itu nyaris tidak terpantau. Kan bisa dijustifikasi bahwasanya abang butuh orang-orang atau tenaga-tenaga ahli yang bisa cover tugas-tugas abang di pemerintah, di Kabak Humasnya gitu. Iya. Nah kan abang sekarang lebih fokus ke gugus tugas COVID-19. Kan artinya kan pekerjaan di Humas itu kan bisa di handle orang lain yang bisa berhubungan dengan wartawan tuh urusan yang lain. Nah, abang sendiri untuk urusan kan bisa aja bang hire orang-orang baru gitu atau yang sudah ada diperbantukan. Itu tadi kalau seandainya pimpinan pasti sudah mempertimbangkan banyak hal ketika kita diberikan tanggung jawab Pak Pendra, dan sejauh ini teman-teman juga punya cukup kesibukan. Jadi sejauh masih bisa kita lakukan dan media sosial tetap pada malam hari pada situasi santai saya baca. Tetap dibaca bang ya. Jadi itu berarti walaupun itu bentuknya serangan, hujatan atau apapun itu, abang tetap menganggap itu sebagai notis atau nasihat atau saran-saran yang baik buat kebaikan abang sendiri sebagai Saiful Abdul Ghani juga sebagai juru bicara pemerintah Aceh. Ya, karena setiap kata yang saya sesuaikan pasti ada rasanya, setiap kalimat yang saya keluarkan itu pasti ada reaksinya, dan reaksi itu menjadi pelajaran. Bang, jujur bang, waktu pertama kali mau ajak abang untuk ngobrol kayak gini, ada kekhawatiran. Ini beliau ini juru bicara gugus tugas COVID nih, tentunya berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin terpapar gitu kan, sering keluar masuk rumah sakit, interaksi sama dokter, sama orang-orang pihak kesehatan. Ada kekhawatiran bang. Abang sendiri selama beberapa bulan selama pandemi ini pernah nggak abang ngalamin sakit dan itu menurunkan semangat gitu? Alhamdulillah belum Pak Pendra, tapi saya udah 4 kali swab Pak. 4 kali? 4 kali swab karena ketika saya bersentuhan dengan seseorang, kemudian di rumah sakit, kemudian 2 hari kemudian terbukti positif, otomatis saya kan... Nggak, abang sendiri tadi dari mana nih sebelum kemari? Saya di kantor. Dari kantor, berarti saya harus pakai hand sanitizer nih bang. Nah, dan saya pakai masker. Jadi kenapa saya pakai masker supaya apa? Tidak terganggu kesehatan Pak Pendra. Betul enggak. Jadi kan kekhawatiran tak ada bang ya sebenarnya kan. Nah, kita harus tetap hati-hati. Gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat memang tidak mudah mempengaruhi berubah perilaku orang. Ada satu contoh yang barangkali kita ingat Pak Pendra. Siapa lebih susah atau terganggu penampilan kita menggunakan masker atau menggunakan helm pada saat naik motor? Nah ternyata kan kalau pakai helm itu cuma pada saat kita bawa motor, kemudian kita parkir, helm juga di motor kita bisa seperti biasa. Masker ini mengganggu penampilan, harga bedak mahal, harga lipstik mahal, semuanya ditutup masker. Susah. Kemudian apalagi perokok kan, apalagi sedang di warung kopi, lebih susah. Nah bayangkan kalau di helm dulu juga sangat susah kita membiasakan. Betul. Nah karena itu pemerintah Aceh kemarin ketika bicara new normal baru, tidak langsung kita masuk ke new normal baru, tetapi kita perketat dulu protokol kesehatan sehingga menjadi kebiasaan baru di masyarakat. Baru nanti new normal artinya hidup berdampingan dengan COVID-19 tanpa harus mengancam kesehatan dan mengurangi produktivitas kita sebagai pekerja, sebagai penanggung jawab rumah tangga gitu. Dan perubahan perilaku ini butuh waktu Pak Pendra. Betul bang. Jadi gini kan, kalau saya setuju aja bang kalau kita pakai masker selalu gitu kan. Saya juga selalu pakai masker, sanitizer juga bawa. Nah tapi kalau terus-terusan begini bang, kan manusia itu hirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ini awam nih bang, nggak terlalu paham juga kan. Kan kalau kita pakai masker, CO2 yang kita keluarkan kan kita hirup lagi bang. Secara kesehatan gimana nih bang? Karena itu sebetulnya penggunaan masker itu tidak dianjurkan 24 jam Pak Pendra. Pada saat kita membutuhkan asupan oksigen sangat tinggi ketika sedang dayung sepeda, olahraga, itu tidak dianjurkan menggunakan masker. Nah, saya sendiri kalau di kantor naik tangga sampai 3 tingkat itu dengan tergesa-gesa, itu kalau menggunakan masker itu lebih berat, terasa lebih berat.
Nah karena itu kalau sudah kita tidak berinteraksi dengan orang, jarak kita di kamar sendiri bekerja atau di mobil, ya kita nggak harus menggunakan masker. Jadi bukan soal masker ini kan supaya kita bisa menghindari percikan bersin atau uap air yang keluar dari pembicaraan dengan orang lain. Nah sejauh ini filosofi sudah kita pahami, kita sudah tahu kapan harus pakai, kapan tidak pakai. Harusnya begitu Bang ya? Kapan pakai, apa harus pakai gitu. Nah jadi kan ngomong-ngomong kayak Abang bilang tadi, kalau menurut saya ini sangat bijaksana karena yang Abang bilang kita masyarakat ketika udah terbiasa dengan new normal, pakai masker segala macam, tentunya juga diimbangi dengan kebijakan yang agak ringan sebenarnya. Kita tahu kapan kita pakai dan kapan kita harus pakai. Nah kejadian saya kemarin Bang, kena razia. Saya di mobil nih, di mobil. Nggak pakai masker Bang, nggak pakai, juga di mobil kan, kaca tutup semua. Nah ini mungkin kesilapan juga, kesilapan saya dan kesilapan mereka juga, diberhentikan. Yang pertama itu ada aparat keamanan, tentara lewat karena memang mobil tertutup semua, nggak terbuka. Yang kedua ada polisi juga lewat. Yang ketiga ada WH dan polisi, mereka berdua, mereka suruh saya minggir dan saya minggir, tapi nggak langsung buka kaca Bang karena saya belum pakai masker kan. Jadi saya pakai masker dulu. Setelah saya pakai masker, baru saya buka. Ternyata yang petugasnya ini saya nggak mau sebut nama, saya ingat namanya. Dia buka masker, dia ngomong sama saya dekat. Itu di situ saya risih ya. Sehingga saya, kalau menurut saya itu juga perilaku saya tidak terpuji karena agak keras, maksudnya agak resisten gitu kan. Karena memang mungkin panik juga karena terlalu dekat dia ngomongnya. Saya bilang ya jangan terlalu dekat ngomong karena kalian kan lagi sosialisasi masker karena kan lagi penegakan lagi protokol kesehatan dan segala macam. Kenapa ngomongnya dekat-dekat? Akhirnya ada agak bersih tegang sedikit gitu. Maksudnya kalau melihat juga di pusat kan kemarin itu ada juga Bang yang kena denda gara-gara nggak pakai masker, dia bayar karena juga sama dalam mobil. Mungkin kalau kondisinya lebih buruk, mungkin lebih buruk kondisi saya karena saya ada istri dan anak. Yang di Jakarta itu kan tidak ada Bang, sendiri dia. Nah itu mungkin karena PSBB, saya juga nggak terlalu paham. Di Jakarta kan PSBB Bang, dia kena karena mungkin di sana terlalu ketat. Nah apakah kita berlakukan PSBB di Aceh Bang? PSBB itu banyak suara yang mengusulkan Pak, tetapi syaratnya berat, terutama kesiapan ekonomi masyarakat, karena PSBB itu sama sekali kita tidak boleh lagi buka warung ya. Nah ada banyak yang mengusulkan PSBB. Yang pertama harus semua Forkopimda di kabupaten kota atau di provinsi itu sepakat dulu PSBB kita lakukan. Yang kedua masyarakat juga siap menerima efek. Misalnya dengan tutupnya toko, tutupnya usaha, termasuk tempat keramaian seperti misalnya rumah ibadah itu tidak boleh dilaksanakan seperti biasa. Tentu di Aceh untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah tentu sangat tidak riskan, sangat itu. Nah karena itu sebetulnya tujuan dari PSBB sendiri kan orang tidak berinteraksi terlalu panjang karena orang belum disiplin. Nah kalau seandainya memutuskan untuk tadi, maka yang saya bilang filosofi dari pakai masker kita pahami, filosofi tidak berkerumun kita pahami, dan filosofi cuci tangan kita pahami. Sebetulnya PSBB itu kan alat. Nah yang paling penting itu bagaimana virus dari seseorang, katakanlah dari saya, ya tidak pindah ke orang lain. Betul. Nah, bisa jadi saya sekarang sehat walafiat, tapi kan saya belum tahu kalau jadi saya kirir, besok kan? swab, ya. Saya swab besok saya menjadi positif. OTG, dan malam ini kita ngobrol pada jarak kurang dari 2 meter, ini beresiko bagi Pak Wendra. Iya betul. Nah terkait dengan kenapa orang di mobil tadi di razia, ini saya pikir tidak sepenuhnya salah. Karena percikan air liur ini juga bisa mengenai dashboard mobil, yang nanti keluarganya naik segala macam. Ada tipe tidak tahu, betul, bahwa protokol kesehatan ini penting dan sudah berlaku. Sudah berlaku. Nah diberitahukan. Nah, karena itu kebijaksanaan dalam menerapkan juga perlu. Yang kedua, ada orang yang sudah tahu tapi tidak mampu untuk menggunakannya. Betul. Tidak mampu. Nah karena itu
Tidak mampu dalam artian gimana? Mungkin tidak mampu mendapatkan masker, berada jauh dari pasar, masker yang ada sudah kotor atau sudah rusak. Nah karena itu pemerintah Aceh sampai mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran desa. Jadi dirubah perencanaan desa untuk pengadaan masker di desa. Itu diambil kebijakan. Ada satu lapisan kecil lain, dia sudah tahu dia mampu sebetulnya, tapi tetap tidak mau. Ya. Nah, tetap tidak mau. Nah, kenapa mereka tidak mau? Karena ada tokoh panutannya yang tidak pakai, ingin nampak keren, nggak pakai masker kan? Biar nampak mirip berani gitu. Nah, biar mirip anak muda film India gitu kan? Oke. Nah, ada tokoh referensi. Nah, karena itu pendekatannya apa yang harus dilakukan? Ya, bina suasana. Jadi tokoh-tokoh referen ini sebetulnya kalau dia merasa dirinya tokoh jangan mempengaruhi orang lain. Betul. Ke jalan yang tanda kutip itu tidak tepat. Ada lagi segmen paling kecil di kelompok 3 ini. Siapa mereka? Adalah orang yang memang enggak akan disiplin kalau enggak diberikan sanksi. Iya. Nah karena itu enggak cukup. Mungkin seperti saya Bang ya? Ya Pak, kalau Pak Vendra mungkin ada di 3 ini. Ampernya berpindah-pindah. Nah kemudian, yang kelompok kecil inilah yang seharusnya ditindak. Kalau situasi sekarang orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum dan orang yang tidak cuci tangan, saya kira kayak orang melawan arus lalu lintas. Resiko bukan hanya pada dirinya, juga bisa resiko bagi orang lain. Karena itu orang-orang yang semacam ini ya harus ditangkap. Harus ditindak. Itu nggak cukup nasihat. Karena itu di setiap negara harus ada polisi, nggak cukup penyuluhan Pak. Betul. nggak cukup penyuluhan, harus ada polisi, harus ada polantas gitu. Karena ada saja sekelompok kecil memang ngeyel, membangkang yang tidak akan disiplin gitu. Itu ya. Dan banyak hal yang bisa dibedah kenapa dia latar belakangnya kemudian. Kan Bang, jadi kalau misalnya yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Aceh kan razia di jalan Bang, jalan. Ini pandangan saya Bang, pandangan awam, saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin tujuan secara generalnya bahwasanya masyarakat harus sadar bahwasanya harus pakai masker 3M tadi. Nah, tapi kalau pandangan saya sendiri kan masyarakat yang di jalan itu nggak terlalu dekat jaraknya dibandingkan masyarakat yang hari masih di warung kopi. Seperti gini loh Bang. Nah mungkin kita karena Abang sendiri jubir tetap pakai masker dan saya juga maskernya di sini karena kurang leluasa. Dan banyak juga kawan-kawan mungkin yang di warkop sama sekali nggak pakai masker, dia ngobrol nggak pakai masker segala macam. Dan droplet itu jauh loh Bang jaraknya. Sangat jauh. Apalagi bersin. Apalagi bersin. Masih pengaruh arah angin lagi kan? Ya. Nah kalau pandangan saya sebenarnya kan harus dirazia dulu di kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, kan, tempat-tempat keramaian seperti pasar. Tapi pasar udah tadi Bang, kalau nggak salah saya ada. Ya. Pasar gitu kan. Dan kafe segala macam kan harusnya itu dulu Bang. Kenapa nggak lakukan itu dulu baru ke jalan? Nah ini kan baru penerapannya di Aceh mungkin 2 mingguan. Dari ini terus kita evaluasi. Kalau memang di jalanan itu yang paling dihindari kan orang meludah. Tapi itu tadi sebetulnya dengan pakai masker aja bisa dia buka meludah gitu kan. Tapi yang paling dihindari ketika kita naik motor nggak pakai masker, ada kawan di belakang tetap sama saja, ya kan. Apalagi kayak Pak Pendra tadi di mobil memang, tapi di dalam mobil ada orang lain, kemudian ada AC yang berputar-putar di situ. Ya tidak sepenuhnya salah, tetapi saya kira dalam penerapan awal ya nggak apa-apa, tapi kita akan evaluasi. Kalau memang ini menjadi fenomena yang mengganggu, ya tentu akan ada evaluasi. Kan setiap kebijakan pasti ada tidak sempurna. Betul. Iya. Bang, di seputar masker ada kan program pemerintah ini yang kemarin itu memang terlalu dalam skala besar gema itu Bang. Ya. Gebrak masker kan itu juga ada pro dan kontra. Bahwasanya kalau dari sisi masyarakat sendiri ini tidak penting karena ada ketua gugus tugas di masing-masing kabupaten kota yang bisa langsung menangani. Ada yang sebagian masyarakat beranggapan bisa aja pemerintah provinsi mengirim ke masing-masing kabupaten kota dan pemerintah setempat yang akan bagikan ke masyarakat. Nah dari pemerintah sendiri tentu ada alasan. Nah apa ini mungkin Abang bisa jawab apa alasannya pemerintah, kan itu anggaran loh Bang. Iya. Nah, jadi ini yang menjadi sorotan terutama masyarakat medsos Bang, terutama masyarakat medsos ini menjadi sorotan
netizen, Ya. kenapa harus dari provinsi yang secara sporadis menyebar ke kabupaten kota untuk gebrak masker ini? Itu sebetulnya lebih kepada gerakan penyadaran, lebih kepada sebetulnya menyentak kesadaran bahwa kita sudah dalam posisi yang semakin tidak baik-baik saja. Kasus terus meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masker, ini pengalaman kita, waktu saya pertama habis di BRR kembali ke kantor dinas, itu banyak sekali buku-buku yang dari pusat dikirim ke provinsi, dari provinsi diteruskan ke kabupaten kota, itu tidak ada ongkosnya, ongkos kirimnya. Kemudian sampai ke kabupaten kota, dikirim ke puskesmas, itu juga tidak ada biayanya, sehingga terjadilah misalnya tidak sampai barang itu. Nah, di masker tadi misalnya bisa saja kita kirim ke kabupaten kota, tapi lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa dalam menangani COVID-19 ini tidak ada panitia yang memang dibayar jerihnya. Setiap ke lapangan itu dibayar segala macam, itu tidak. Karena ini dalam situasi yang mendadak kita hadapi, refocusing dilakukan dan kita di awalnya menggunakan dana BTT. Bagi masker itu cuma 1 juta, Pak. Itu bantuan dari Presiden. Ya. Kemudian dalam 1 juta ini kita bagi kepada 6.000 lebih desa, gitu kan? Itu sebenarnya bukan bagi maskernya, tapi sebetulnya lebih kepada gerakan penyadaran dan ini yang jarang disampaikan, yang jarang diketahui publik. Kalau saya menyampaikan ke masyarakat pakai masker segala macam, masyarakat kita kan masyarakat lebih percaya kepada tokoh-tokoh karismatik, tokoh-tokoh yang dia dengar. Itu kemarin juga melakukan pada hari Jumat, Pak. Jadi khatib di masjid di hari Jumat itu menyampaikan juga soal bahaya kalau tidak pakai COVID-19, kemudian juga menyampaikan tentang kenapa kita harus pakai masker. Dan itu terjadi tanpa harus mengumpulkan massa. Karena terjadi di masjid. Iya, betul. Orang kan tiap Jumat di Aceh pasti tetap ke masjid. Hanya sebagian kecil yang berhalangan bagi laki-laki yang tidak ke masjid. Nah, momentum ini digunakan dan pesannya juga melalui khotbah. Kalau saya sendiri misalnya ke Belang Bintang, saya hanya mengkoordinasikan. Koordinasi dengan khatib, koordinasi dengan Pak Camat, segala macam. Kemudian membawa masker yang sebetulnya tidak mencukupi untuk semua orang. Semua orang, betul. Tidak cukup untuk semua orang. Tapi kenapa kita lakukan seperti itu? Untuk menyentakkan kesadaran bahwa ini bukan lagi perbuatan yang ya boleh kita abaikan. Nah, ini yang sebetulnya kita targetkan kemarin. Bahwa dalam setiap fenomena ada yang dianggap positif, ada yang tidak negatif. Itu saya pikir ya normal-normal saja Pak Pendra, karena itu ya kita jelaskan. Tapi sejelas-jelasnya pun ada juga yang menganggap tidak jelas. Nah, terkait refocusing tadi Bang, refocusing kan anggaran refocusing ini kan banyak sekali nih Bang jumlahnya. Kan tadi juga Abang bilang seperti ada paradok karena anggarannya banyak. Tapi ternyata yang bertugas seperti Abang sendiri bertugas tidak mendapat jerih apapun gitu. Imbal jerih apapun dari apa yang dilakukan oleh Abang sendiri dan teman-teman lainnya di pemerintahan Aceh gitu. Artinya kan apa memang anggarannya tidak ada? Yang katanya banyak ini dia fakta atau cuma angka? Nah, karena juga ada anggaran yang katanya insentif untuk tenaga medis yang banyak saya juga lihat di Facebook, ada beberapa tenaga medis yang dia tidak terlibat langsung, dia seperti mengadvokasi kawan-kawannya yang terlibat, bahwasanya mereka belum terima insentif apapun yang dijanjikan oleh pemerintah Aceh gitu. Ya, yang pertama kalau saya secara pribadi, saya punya gaji sebagai pegawai negeri, punya tunjangan sebagai pejabat dan juga punya TPK. Dan ini tugas bencana saya kira tidak ada persoalan, dan di awalnya kemarin kita kan menggunakan dana BTT. Pemerintah Aceh kemudian menyiapkan anggaran belanja tidak langsung, jaga-jaga bencana lah. Nah, dana ini tidak bisa digunakan untuk honor, bahkan untuk membayar baju ini tidak boleh. Aturannya seperti itu. Kemudian dana rekopusing itu kan dilakukan berdasarkan ada perpu, berdasarkan ada kemudian perpu menjadi undang-undang, kemudian ada namanya
peraturan Menteri Keuangan yang menuntun ini dan tidak boleh melanggar. Nah, yang direfocusing apa? Dari APBA kita itu sudah disahkan pada akhir tahun 2019 dengan berbagai kegiatan. Ya. Kemudian tiba-tiba pada Januari 2 Maret Presiden mengumumkan kasus pertama di Indonesia. Kemudian kita tanggal 27 kasus pertama di Aceh. Kebijakannya jadi uang lain tidak ada. Uang lain yang ada adalah uang yang sudah dianggarkan dalam APBA kalau kita di Aceh direfocusing ke 3 sektor. Pertama sektor kesehatan, yang kedua sektor sosial, dampak sosial, dan yang ketiga adalah tentang efek ekonomi. Angka 1,17 triliun atau 17,2 triliun itu tahun 2020 itu kan tidak dalam bentuk cash yang sudah tersimpan dalam Bank Aceh. Dia kan dana transfer. Ya. Dana transfer dari pusat. Ya. Ya kan? Petriwulanan. Nah, kemudian kita tahu di negara kita ini 80% APBN kita adalah ditopang oleh pajak. Nah, Covid ini menghajar semua sektor usaha yang merupakan sumber pajak negara. Betul. Hotel tutup, pabrik tutup, segala macam. Nah, negara sendiri sebetulnya juga cash flow negara juga tidak selancar dulu lagi. Nah, karena itu ada yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya Pak PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah menjanjikan akan memberikan intensif kepada tenaga medis. Ternyata dalam aturan belakangan, soal ini karena kita punya keterbatasan, ini biar kami yang urus. Nah, lantas kenapa tidak ada, kan banyak serangan nih Bang di medsos, media segala macam, kenapa tidak beliau memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat kondisinya seperti ini loh sebenarnya, kan sampai hari ini masih ada loh Bang. Ya, untuk pada saat itu kan dinamika terus berubah. Betul. Nah, ketika ini sudah stabil, sudah kita publikasikan semuanya, sudah kita publikasikan. Termasuk saya bicarakan tadi, tapi bagi kan butuh ilmu untuk hal-hal yang teknis keuangan negara ini kan butuh pemahaman dasar. Saya nggak yakin berapa persen orang paham yang awam ya, yang tahu bahwa anggaran itu adalah sistemnya transferring, bahwa cash flow itu terjadi negara kumpulin kemudian ditransfer ke daerah. Jadi sehingga timbul kenapa dikasih uang itu, kan uang kita gitu. Iya. Nah, efisiensi harus dilakukan di berbagai sisi. Pada satu sisi negara kekurangan pemasukan. Betul. Pada sisi yang lain negara harus melakukan pengeluaran yang lebih besar karena dampak Covid ini. Sehingga sebagai warga bangsa saya kira ya saya bisa memaklumi kalau memang tidak harus ada honor baru untuk bekerja dalam suasana bencana non alam ini. Sebenarnya yang seperti yang kita obrolkan sebelum live tadi Bang, misalnya ada yang nyinyir, ada yang negatif gitu ya, sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi karena terlalu intens sehingga terlihat dominan gitu. Mungkin seperti itu Bang ya. Ya, kemudian yang nyinyir ini gini-gini, tadi ada saya sebut, mungkin ada 2 informasi yang tadi saya sebut Pak Pendra. Yang informasi nyinyir ini kadang-kadang jadi lucu-lucu, ya kan? Lucu-lucu. Banyak orang yang menyerang saya sebenarnya tujuannya untuk melucu gitu. Ya, untuk melucu. Pengen tahu jawabannya apa lo kira-kira ini? Untuk melucu gitu betul, kan. Betul. Nah, sehingga kadang-kadang ada 2 informasi tadi. Ada informasi bermanfaat, cenderung tidak viral. Raisa itu juru bicara yang pasti lebih cantik dari saya, ya kan? Abang sama sekali nggak cantik, Bang. Saya kalau dari dalam cantiknya kan, dari dalam. Nah, Raisa menyampaikan bagaimana menggunakan masker yang baik. Iya. Tapi tidak viral karena itu informasi yang bermanfaat. Padahal yang menyampaikan, saya kira bukan hanya bisa memberikan informasi bagi orang tertentu, tapi juga mungkin ada oknum-oknum yang suka fantasi. Betul. Iya kan? Nah, tapi nggak viral karena ini informasi yang bermanfaat. Tapi begitu ada informasi katakanlah ada pengusaha dari Jawa Barat pulang dari rekreasi di Aceh kemudian kena Covid meninggal. Ini viral. Tujuannya biar orang mungkin tujuan manfaat bermanfaat bisa dimanfaatkan. Ini biar saudaraku tahu jangan suka ke Sabang gitu. Nah, kan tujuannya mungkin, ya. Mungkin anaknya suka kali minta ke Sabang hari-hari libur nih kan. Yeah. Nah, dikirim aja nih. Viral dia kan.
Nah, karena itu kalau bisa dimanfaatkan cenderung viral. Nah, saya memaklumi saja karena itu apapun informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah selalu ada segmen yang tidak percaya. Betul. Nah, karena itu segmen yang tidak percaya ini ada penyebabnya tidak percaya. Karena memang dia berada di tengah-tengah, dia termasuk korban hoax yang kronis. Iya. Nah, kita butuh waktu, maka tidak cukup hanya pemerintah yang menyampaikan informasi ini, cukup harus ada tokoh agama. Dan saya sangat mengapresiasi sejak awal Pak Pendra, teman-teman media itu di Aceh luar biasa mempublikasikan soal COVID ini sebelum Indonesia bicara tentang COVID. Wartawan di Aceh udah gencar menulis. Betul Bang. Sejak Januari ketika kita buka posko di dinas sosial, wah tiap hari ada media, tiap hari mereka menulis. Tapi di sisi yang lain, Pak Pendra, di tengah informasi positif dari wartawan menulis ini, ada juga banjirnya informasi-informasi tentang hoax yang ini menggoda banyak orang untuk percaya, apalagi masyarakat kita juga, jangankan yang tidak nampak seperti virus kan, Iya. yang nampak pun kadang-kadang dia ragu gitu. Tapi yang memang hoax itu cenderung menarik Bang dibandingkan berita yang benar gitu. Nah, terkait dengan Reza tadi Bang sebut Reza ini menarik karena Dokter Reza ini kan memang cantik Bang. Kalau abang cantik, abang pakai makeup juga, kayak lipstick kan nggak mungkin abang lakukan itu kan gitu Bang. Maka saya bilang, saya kan tidak secantik itu. Nah kan di awal-awal ditunjuk Reza sebagai juru bicara COVID-19 nasional, di awal-awal itu kan ada juga orang yang ganggu abang nih, ganggu abang. Iya. Sebenarnya ganti Saifullah Abdul Ghani gitu kan, digantikan dengan yang cantik juga gitu. Itu gimana perasaan abang? Apakah abang merasa ini kali ganti kayaknya nih? Enggak, saya kan pertama soal kalau pimpinan mengevaluasi memang harus diganti, tanpa Raisa pun saya bisa diganti. Secara syariah, yang paham syariah, apalagi orang Aceh kan, setiap wajah perempuan itu adalah aurat, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, maka saya lihat ini ya guyon-guyon aja, iseng aja gitu kan, nggak terganggu saya. Nah lagian juga kalau diganti mungkin nggak ada yang sanggup setahan banting abang kayaknya di posisi ini. Oh Bang. ada banyak. Ada Bang ya? Ada banyak. Cuma barangkali ini persoalan waktu saja kan. Dan setiap orang ada waktunya, setiap waktu pasti ada orangnya. Jadi saya kira ya biasa aja sejauh masih dipercaya dan masyarakat masih menganggap bermanfaat ya kita jalankan aja. Bang, jadi kan ada yang beranggapan Pak PLT ini tidak terlalu peduli, maksudnya tidak terlalu fokus menangani COVID gitu. Beliau cenderung jarang muncul. Ada anggapan seperti itu dari sebagian masyarakat. Juga ada sebagian yang beranggapan beliau ini walaupun digempur, beliau tetap kerja gitu kan. Nah, kalau abang sendiri ngelihat, kan abang sering tentunya sering interaksi sama beliau, sering komunikasi dan segala macam. Apa betul beliau ini memang kurang peduli ke COVID? Lebih pentingkan proyek-proyek yang seperti multi-years kemarin gitu. Sebenarnya apa yang dalam pikiran beliau Bang? Mungkin abang pasti lebih tahu lah dibandingkan orang lain. Saya melihat Pak PLT Gubernur Nova Iriansyah ini lebih percaya kepada sistem. Kalau dalam penanganan COVID ini ada Satgas, beliau sebagai ketua Satgas COVID-19 Aceh menetapkan kebijakan, kemudian ada sistem yang berjalan. Juru bicara COVID-19 ada tugas, sudah ada tugasnya apa. Dan beliau juga berkonsentrasi kepada apa lagi yang harus dikerjakan, berkoordinasi dengan Forkopimda, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga yang beliau kerjakan itu tergantung dari sisi mana kita lihat. Kalau memang mau dilihat dari sisi, harus seperti Gubernur Pulan, tampil segala macam. Nah, ini kan keinginan, harapan, dan indikator-indikator kinerja kan tidak seperti itu. Tapi kalau indikator populis, mungkin ada bagi secara politik, bicara politik misalnya, popularitas itu penting bagi seorang gubernur. Iya, betul. Daripada harus menunjukkan juru bicara semacam Pak SAG, ya mending saya sampaikan muncul sendiri gitu. Tetapi kan energi beliau tidak cukup untuk mengurusi beban yang sangat berat di pemerintah. Angka kemiskinan kita harus kita dorong. Iya. Banyak infrastruktur kita harus dibenahi di tengah anggaran yang sudah semakin menciut dan belum lagi gesekan dengan Dewan kemarin itu Bang. Dinamika politik yang begitu tinggi, saya pikir
Pak Nova percaya kepada sistem yang harus berjalan dan beliau terus mendorong sistem ini yang berjalan gitu. Dan pada saat tertentu beliau tampil, beliau menyampaikan dan doorstop hampir setiap ada kegiatan beliau melayani doorstop. Beliau nggak alergi dengan jurnalis nggak? Enggak. Kalau ada kegiatan yang sejauh yang saya dampingi beliau itu, saya sampaikan saja Pak, teman-teman media ada yang mau bertanya, ya silakan. Cuma kadang-kadang beliau cenderung fokus saja, oh kalau kegiatan ini ya tentang ini. Nah, dan tidak pernah beliau menolak untuk doorstop di mana-mana dan saya Intinya kira, tidak menghindari, beliau tidak menghindari. Tidak. Tapi sistem sudah dibangun, sudah dibentuk, ada juru bicaranya, ada juru bicara pemerintah Aceh, bahkan juru bicara 2 orang gitu kan, ada biro humas itu, sistem itu berjalan. Oh, jadi... Dan saya juga banyak mendapatkan bimbingan dari beliau kan dalam menggunakan diksi dan beliau sangat disiplin dalam menggunakan diksi bahasa yang harus terpilih karena masyarakat kita masyarakat yang juga sudah syarat beban lah. Tsunami, konflik, ya jangan sampai diksi yang kita gunakan justru melukai gitu. Berarti kalau boleh saya menilai artinya abang ini menyesuaikan dengan pimpinan. Seperti dulu masa Pak Irwandi, abang juga agak aktif, agak atraktif seperti beliau gitu. Jadi bagaimana pimpinan disesuaikan gitu bang ya? Artinya gitu ya bang? Iya, saya kira memang ritme kan dijaga nih. Kalau memang harmoni itu kan penting. Penting bang, penting. Sebuah orkestra. Jadi sebuah pemerintahan itu sistem itu bergerak dalam yang harus harmoni deh. Dan saya kira orang yang eksis itu orang yang adaptif. Ada satu teori yang mengatakan mungkin saya lupa mungkin yang disampaikan dinosaurus tidak selamat sampai hari ini, tapi kecoa selamat. Artinya apa? Yang paling bertahan hidup ternyata orang yang mampu mengadaptasi dengan lingkungan yang berubah gitu. Betul. Bukan yang paling kuat. Nah, kecoa itu binatang purba yang masih selamat sampai sekarang. Karena dia bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah. Nah, di pemerintahan saya pikir tidak boleh ada orang yang breakdown sendiri tanpa terikat dengan sistem, mekanisme dan atau irama yang ada. Yang ada gitu. Betul. Ya, tinggal menyesuaikan aja. Satu lagi bang, ini kan isu yang banyak orang beranggapan isu ini sangat tidak menarik dan tidak pantas dikembangkan pada saat COVID-19 itu masalah penempelan stiker itu bang. Nah ini kan banyak orang beranggapan ngapain lo ngurusin Pertamina di saat kita lagi ngadapin pandemi gitu. Nah apa pertimbangan beliau sehingga ini dianggap penting untuk dilakukan di masa pandemi ini bang? Nah ya kalau saya lihat kemarin dari sisi regulasi memang pemerintah daerah dan Pertamina itu terkait dengan kuota BBM. Nah, pemerintah itu punya tanggung jawab juga untuk mengawasi sehingga BBM subsidi ini tepat sasaran. Tetapi dalam undang-undang yang menyatakan tidak boleh misalnya untuk mobil tertentu saja pakai. Nah, tetapi yang diharapkan terjadi efek psikologis. Kalau Pak Vendra punya mobil tahun tinggi misalnya, sebetulnya stiker ini jangan pakai mobil BBM yang oktan rendah. Ya betul. Karena itu akan merusak mesin gitu kan. Tapi kan enggak boleh, jangan karena mobil mewah gitu. Jadi diberikan aja semua orang, paling tidak mengingatkan bahwa ini mobil tahun tinggi seharusnya konsumsinya bukan BBM dan ternyata Pak Vendra efeknya itu terasa. Misalnya jumlah antrian di SPBU itu menjadi semakin pendek. Ya, misalnya setiap jam 9 di Lungbata atau jam 8 pagi di SPBU Lungbata yang sering saya lewat itu antriannya panjang Pak untuk antrian BBM. Tapi sekarang ini kan udah berkurang karena ada orang juga yang berpikir beli mobil itu bukan hanya sekedar transportasi tapi juga sekedar gengsi kan. Nah tapi kalau untuk masalah antrian di awal-awal itu bang ya saya jengkel bang karena mobil saya tidak saya tempeli stiker, saya isi Pertalite atau Pertamax gitu kan, kalau nggak ada Pertalite saya isi Pertamax.
saya nggak isi bensin. Nah tapi saat ngantri, saya nggak bisa masuk. Ada yang pom bensin itu dia di satu jalur itu dua-duanya di situ, Pertalite dan bensin dan premium gitu kan. Jadi ketika saya nggak bisa masuk bang, harus ngantri juga kan. Akhirnya saya udah nggak punya stiker, harus ngantri ya akhirnya cari tempat lain gitu. Artinya kan kalau saya sendiri ngerasa ini sangat tidak berpihak kepada orang-orang. Iya, produktivitas orang terganggu. Saya pulang ke lintas timur lah. Itu di daerah Padang Tiji, lewat Padang Tiji menjelang ada satu SPBU di situ. Saya lihat sampai jam 3 malam itu masih ada truk-truk yang antri. Khususnya truk-truk dump truk yang bawa tanah. Itu solar tentunya bang ya, mereka ngantri solar gitu kan. Jam 3 malam besok dia harus bekerja lagi, saya kira sangat mengganggu produktivitas kan, dan risiko kerja bagi sopir tidak cukup istirahat malam. Ya saya rasa stiker ini sudah dibagikan dan tinggal kita evaluasi efektivitasnya bagaimana. Tapi pemerintah hari ini tetap mengevaluasi itu bang, tetap melihat itu. Karena gini saya lihat, seperti pemerintah Aceh hari ini dipunggungi oleh masyarakat karena kadang-kadang mungkin abang juga tahu isunya, dia nempel stiker saat mau masuk pom bensin, nanti dia buka lagi gitu. Banyak bang seperti itu. Tapi stiker itu saya melihat karena stikernya seperti stiker les mobil kan. Iya, rekat kuat. Seharusnya kan di SPBU itu lebih jeli lah. Ya kan? Berapa kali boleh kita nempel, tarik nempel kan? Saya nggak tahu apakah itu fenomena atau sebenarnya oknum tertentu saja ditangkap oleh kamera kemudian viral. Tapi bang tahu kondisi itu bang ya? Kemudian itu seakan-akan menjadi generalisasi. Yang saya pernah lihat itu ada satu mobil jenis kecil ya. Saya nggak tahu mereknya, tapi jenis kecil, ada anak muda itu stempel kemudian dibuka gitu. Tapi apakah itu fenomena atau hanya case ya? Tapi saya rasa abang kenal orangnya itu siapa? Enggak banyak karena saya abang kenal, karena saya juga kenal itu orang. Mungkin itu case, tapi karena kayak Pak Pendra bilang tadi, kasus satu tapi karena viral ini seakan-akan menjadi fenomena, padahal itu hanya kasus gitu. Cenderung ya, orang cenderung suka yang sifatnya kontroversi, kayak gitu. Oke bang, saya rasa mungkin ya di situ sampai segini obrolan kita malam ini, karena juga udah terlalu malam bang, ini kan terlalu malam. Ada satu lagi saya ingin sampaikan di akhirnya, mungkin ada isu, ada banyak pendapat mengatakan pemerintah Aceh tidak punya strategi menangani COVID-19. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, Pak Pendra, ya, COVID ini ditangani berdasarkan standar WHO. Dan itu dilaksanakan, diterjemahkan oleh Departemen Kesehatan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat mengatur tentang norma, prosedur, standar, kriteria. Itu dalam bentuk regulasi, termasuk tentang perpu, kemudian tentang tim gugus tugas. Nah di daerah, gubernur mengambil keputusan untuk ada pergub, ada kepgub, ada inggub untuk berlaku seluruh kabupaten kota. Nah di kabupaten kota sendiri yang harus lebih operasional. Misal, protokol kesehatan di kafe, di warung kopi, saya masih menemukan sekarang ini orang pakai masker Pak. Tetapi kue yang di depan, di dalam piring itu nggak pakai masker sama sekali. Terbuka gitu? Nggak dibalut. Dan jadi, itu bergantian bayangkan orang datang tekan-tekan, nggak jadi ambil, kemudian belum lagi orang bersin. Sehingga kalau orang menanyakan, kenapa pakai masker tapi masih sakit juga? Masker kita pakai, tapi begitu makan kue, kuenya udah kena bersin gitu. Oke. Nah, strategi yang ditempuh pemerintah Aceh sesuai dengan standarnya, yang pertama, putuskan penularan. Itu satu. Yang kedua apa? Tangani yang terinfeksi. Obat belum ada, tapi harus ada rumah sakit. Harus ada asupan gizi, harus ada asupan vitamin. Yang ketiga apa strateginya? Tangani dampak. Jadi dampak ini kalau dalam ilmu mitigasi inilah memperkecil resiko. Jadi karena itu dalam refocusing anggaran kita pun ada social safety net. Ini sebagai dampak dari COVID-19. Ya, kurangi, putuskan rantai penularan supaya kasus kurva epidemiologinya melandai. Yang kedua, tangani yang terinfeksi agar menekan resiko kematian. Dan yang terakhir, tangani dampaknya.